Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 13 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan pagi ini berjudul Berdamai dengan Masa Lalu. Berdamai dengan masa lalu. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berapa banyak di antara kami yang terikat dengan masa lalu, yang pengalaman-pengalaman yang tidak baik, pengalaman dikhianati, pengalaman disakiti, pengalaman yang membuat kami mengalami traumatik yang berkepanjangan. Bahwa Tuhan akan memegang kehidupan kami hari ini dan masa depan kami tidak ditentukan oleh masa lalu, namun ditentukan oleh Engkau sendiri dan juga kesediaan kami untuk dipengaruhi dan dibimbing oleh Engkau. Berkati ya Tuhan untuk bagian kebenaran firman Allah yang kami mau pelajari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, berapa banyak orang yang kemudian menghancurkan kehidupan dirinya sendiri, bukan oleh orang lain, namun oleh dirinya sendiri. Salah satu penyebab seseorang menghancurkan kehidupannya oleh tangannya sendiri, oleh kehidupannya sendiri, yaitu karena faktor masa lalu. Ada banyak masa lalu yang membuat kami terhambat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, dan bagaimana menjalani kehidupan pada hari ini itu dengan benar. Boleh kita simak bersama-sama, mungkin itu dirimu, atau mungkin juga anggota keluargamu, atau orang-orang yang terdekat denganmu. Kalau kita mendengar orang yang kemudian terus-menerus mengeluh tentang masa lalu, bahwa saya dulu dikhianati, membuat saya tidak punya semangat hidup, bahwa saya dulu tidak dihargai, sehingga membuat saya kurang percaya diri menjalani kehidupan ini dan tidak punya semangat. Bahwa saya adalah anak yang tidak diharapkan, dari kelahiran juga akan digugurkan, sehingga membuat saya menjadi terikat oleh masa lalu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada orang yang terikat dengan kemiskinan, sehingga punya mentalitas sebagai orang miskin. Ya, hidup saya seperti ini saja, tidak akan ada perkembangan. Orang tua saya dulu juga seperti demikian. Kakek saya juga, nenek saya dulu juga bukan orang-orang berhasil. Jadi terima saja kehidupan yang ada pada saat sekarang. Sahabat seperjalanan, itu adalah contoh-contoh orang yang terikat dengan masa lalu, sehingga kehidupan saat ini tidak hidup diikuti dan dijalani dengan sikap kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dengan kehidupan yang tidak dijalani dengan baik, tentu akan berpengaruh kepada masa depan yang akan kita raih di kemudian hari. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dalam Yesaya 43 ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari purbakala. Bagian firman Tuhan ini waktu Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengingat-ingat hal yang dahulu dan hal-hal yang zaman purbakala. Ini berbicara tentang perkara-perkara yang terjadi di masa lalu yang tidak membawa kebaikan kepada kita. Sebagaimana diuraikan di awal renungan yang hari ini kita terima. Terikat oleh masa lalu, itu akan membuat kita kemudian menjadi tidak produktif dalam kehidupan ini. Tema kita adalah berdamai dengan masa lalu. Bukan berarti kita menyetujui pengalaman buruk di masa lalu. Namun masa lalu itu bukan untuk diratapi, bukan untuk disesali, namun untuk dijadikan pelajaran sehingga kita perlu berdamai dengan masa lalu. Orang-orang yang berdamai dengan masa lalu, maka dia melepaskan ikatan kepada pengalaman masa lalu yang buruk
dan kemudian yang bersangkutan mengikatkan diri kepada Tuhan. Perhatikan dan garis bawahi kalimat ini. Orang yang mau melepaskan ikatan dengan masa lalu yang buruk, maka dia sedang memberikan dirinya terikat dalam kebenaran firman Allah. Diikat oleh kehendak dan kuasa Tuhan yang bisa mengubah kehidupanmu. Seburuk apapun masa lalumu, Tuhan akan membuka sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, yang cerah, yang penuh harapan, yang tanpa batas. Tatkala engkau disertai oleh Allah, engkau mengikatkan diri kepada kebenaran firman Allah, mengikatkan diri kepada pimpinan Tuhan, mengikatkan diri kepada keyakinan bahwa Allah menyertai engkau. Allah bisa sanggup melakukan perkara yang mustahil itu menjadi mungkin. Perkara yang seakan tidak bisa terjadi, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Sewaktu engkau berani berdamai dengan masa lalu, tidak mempermasalahkan masa lalu, dan kau mengikatkan diri kepada Tuhan dan kebenarannya yang akan memimpin hidupmu, membuka jalan yang lebar, mencerahkan apa yang gelap, menyingkirkan semua hambatan-hambatan yang pernah terjadi di masa lalu, namun di masa sekarang dan di waktu kehidupan kita, di kemudian hari, ada Allah yang menyertai engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah, hidupmu tidak dikuasai oleh masa lalu, tapi hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Sewaktu engkau melepaskan masa lalu, maka engkau sedang mengikatkan diri dalam kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada orang yang karena pelecehan seksual oleh masih saudara kandung sendiri, sehingga dia tidak berani untuk menjalin cinta dan hubungan, dan dia bertekad untuk jomblo seumur hidup. Ada orang karena pengalaman buruk berbisnis, kemudian rubuh, dan dia tidak pernah berani memulai lagi, sehingga dia bisnis tetap kecil-kecilan saja, mencari cara aman. Ada orang yang karena kemudian pengalaman masa lalu, yaitu orang tuanya itu mengalami pertengkaran-pertengkaran yang hebat dan berakhir dengan perceraian, sehingga engkau mulai curiga, engkau tidak mempercayai suamimu. Jangan-jangan suami saya seperti papa saya yang tidak bertanggung jawab dan setia. Jangan-jangan istri saya juga adalah istri yang konsumtif, yang hedonis. Lalu kecurigaan-kecurigaan itu timbul dalam relasi satu dengan yang lain. Karena masa lalu menjadi hantu untuk kehidupanmu. Seakan-akan apa yang terjadi di masa lalu, itu pun akan terjadi di masa kita. Ada sebagian yang mempercayai hukum karma, bahwa pengalaman masa lalu itu akan terjadi kepada kehidupan kami. Karena itu adalah sebuah karma yang terjadi, yang akan terjadi pada kehidupan kami. Ingatlah, semua yang diuraikan tadi adalah engkau mengikatkan diri kepada masa lalu. Tuhan bisa memutus seluruh pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu di dalam kuasa-Nya. Bahwa Allah mencintai engkau, menerima engkau, memberikan kuasa, memberikan penyertaan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan Tuhan berjalan di depanmu. Mengapa engkau terikat dengan masa lalu? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini berdamailah dengan masa lalu. Jangan biarkan masa lalumu menjadi hantu yang terus mengikuti engkau. Jangan biarkan masa lalumu yang mengikat gerak langkahmu, sehingga engkau menjadi berdiam diri di tempat dan tidak bergarap, tidak berharap, tidak berjuang, tidak punya semangat, seakan-akan segala sesuatu gelap. Allah punya kesanggupan luar biasa mengubah kehidupanmu. Hanya dengan satu cara, berdamai dengan masa lalu dan serahkan hidupmu, ikat hidupmu kepada Tuhan yang penuh kuasa, ikat hidupmu ke dalam kebenaran, bersatu secara solid dan penuh bersama dengan Allah. Tuhan akan mengubah kehidupanmu untuk menyongsong masa depan yang indah. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit, di rumah sakit, ataupun di rumah. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang menghadapi hambatan, kesulitan, dan rintangan, Tuhan akan bukakan jalan dan beri pertolongan yang sempurna kepada kami. Bagi kami yang sedang berharap dan memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Pada akhirnya, ya Tuhan, kami mau melepaskan kehidupan masa lalu kami, berdamai dengan Engkau, dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang membuat masa depan kami dan hari ini menjadi indah bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa,
untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit berat dan tidak punya biaya, sehingga dia mengalami sebuah dilematis yang sangat berat. Tuhan akan tolong rekan sahabat seperjalanan ini. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan yang ada, dan Tuhan yang menjamah sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jalani hari ini dengan penuh semangat, dan yakinilah masa depanmu akan cerah dan indah bersama dengan Tuhan. Berdamailah dengan masa lalu. Shalom, Tuhan berkati semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.